Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan menjelaskan beberapa soal dari tugas 7 aljabar linear. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Hadi Saputra dengan NIM akhir 2211 dan teman saya Muhammad Sekanaga dengan NIM akhir 2034. Nah, untuk soal yang pertama itu berikan contoh mendapatkan bentuk eselon baris tereduksi dari matriks berorde 4x5. Nah, untuk matriksnya ada di sini, matriks A. Lanjut untuk implementasinya pada Python. Yang pertama itu kita masukkan import simpi import matriks. Untuk matriksnya ini bebas. Nah, lalu di enter. Matriksnya itu sama dengan A sama dengan matriks kurung 1 2 3 2 5, lalu di sini 2,6 4 1 0. Lalu di sini buka kurung ini lagi 1 2 2 1 4. Lalu untuk baris keempatnya 0 1 2 3 1. Lalu selanjutnya itu kita ref koma underscore sama dengan a berref buka kurung tutup kurung, lalu print ref. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, untuk hasilnya itu ada hasilnya 1 0 0 0 10 0 1 0 0 min 3 0 0 1 0 min 1 0 0 1 2. Nah, ini untuk satu utamanya itu ada di sini, lalu untuk matriks untuk baris yang pertama ada di kolom 1, baris yang kedua ada di kolom 2, baris ketiganya ada di kolom 3, dan baris keempatnya ada di kolom keempat. Nah, untuk dari simbol lab hasilnya seperti ini, sama ya. Lanjut untuk ke nomor 2 soalnya berikan contoh mendapatkan determinan matriks berorde 2x2, 3x3, dan 5x5. Nah, untuk codingannya itu kita mulai dari matriks B sama dengan np array, lalu matriksnya itu 1 2, lalu di sini itu baris keduanya ada 3 dan 1. Lalu untuk matriks C nya np array, lalu isi dalam matriksnya itu pada baris pertama 2,5 1 3 4 3 2 1 4 5. Nah, untuk matriks yang D np array 1 2 6
1 2. Ini kita enter aja biar rapi. 3 1 3 1 5 2 2 4 1 6. Satu 3 2 5 3. Dua 3 1 5 6. Nah, ini untuk matriks D nya yang berorder 5x5. Nah, selanjutnya itu kita membuat operasi determinannya dengan cara B, ini determinan sama dengan LA.det, lalu dalam kurung matriks B. Nah, untuk ini yang C sama CD determinan, lalu LA.det dalam kurung C, di copy aja. Nah, ini D. Nah, selanjutnya kita print titik 2, ini untuk keterangannya aja. Titik 2 D sama dengan di ini koma BD. Nah, ini tinggal di copy aja biar gampang. Ctrl V, sininya C. Nah, ini udah selesai untuk soal nomor 2. Kita coba run. Nah, ini hasilnya. Untuk hasil dari simbol labnya ada di sini. Untuk determinan matriks B itu hasilnya min 5 sama. Lalu untuk determinan matriks C nya itu min 33. Untuk determinan matriks D nya itu 1. Di sini 0,999 sekian gitu. Kurang lebih sama. Lanjut untuk ke yang nomor 3. Nomor 3 itu soalnya berikan contoh mendapatkan inverse matriks berorder 2x2, 3x3, dan 5x5. Untuk matriks yang digunakan itu sama seperti matriks yang nomor 2 tadi. Ini yang ada di sini. Nah, jadi untuk programnya itu B sama dengan NPR. Untuk ini sepertinya bisa di copy aja. Ini di copy seperti ini, lalu ini di paste, lalu yang membedakan hanya bagian operasinya. Operasi yang digunakan di sini B in sama dengan NPR. Oh, salah. A.in dalam kurung B. Nah, ini tinggal di copy lagi seperti ini. Nah, ini untuk matriks C, ini untuk matriks D. C. Nah, ini untuk ini kita ambil yang ini untuk ngeprint si inverse-nya, inverse B in.
D, untuk yang ini inverse D. Nah, ini sudah jadi untuk programnya, tinggal di run aja. Untuk inverse B itu dapat hasilnya min 0,2, 0,4, 0,6 dan min 0,2. Untuk ini dari perhitungan di Symbolab. Nah, ini kenapa hasilnya pecahan berbeda? Maksudnya ini di sini pecahan, di sini bilangannya desimal. Jadi kalau misalnya ini min 1/5 itu dibagikan dapat hasilnya lagi min 0,2. Sedangkan 2/5 ini hasilnya 0,4. Nah, ini kurang lebih udah sama karena sudah kami cari lebih lanjut. Untuk inverse C-nya itu sama karena ini pecahan, di sini desimal, dan untuk inverse D-nya itu ini sama karena nggak ada yang pecahan. Di sini bilangannya bilangan bulat semua. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu soalnya berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, kita buat dulu. Nah, untuk contoh matriksnya itu matriksnya ini, matriks B 2, 6, 1, 3. Untuk programnya B sama dengan np array. Ini sama seperti tadi. Untuk mencari inverse 2,6, 1,3. Nah, di sini B sama dengan B in sama dengan LA.in, lalu ininya B print inverse B sama dengan B in. Nah, ini coba di run, harusnya error. Nah, error. Lalu di sini ada pesan untuk line else error singular matrix, karena matriks yang tidak memiliki inverse itu disebut dengan singular matrix. Karena matriks singular itu jika ditotalkan itu hasilnya 0. Sedangkan syarat untuk matriks yang memiliki inverse itu determinannya tidak 0. Sedangkan untuk singular ini determinannya 0. Untuk soal nomor 5 dan seterusnya akan diterangkan oleh teman saya, Muhammad Syahkanaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahkanaga dengan NIM akhir 2034. Saya akan lanjutin teman saya yang dia dari 1 sampai 4. Nah, saya akan mulai dari nomor 5. Berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpos, dan inverse matriks. Ya, kali ini kita akan melakukan perhitungan D dikali buka kurung B transpos plus C min A dikurang A inverse. Kita mulai untuk masuki matriksnya terlebih dahulu. Nah, sama dengan mp.array buka kurung 1,2 1,3. Ya, kita cepat kita copy aja. Kita copy. Ini kita dengan B dengan 62 42 duitnya C 6421 6421. Untuk matriks D 5332 5332.
Oke, ini matriksnya sudah kita masukkan. Sekarang kita akan mencari B transposnya dulu. BT sama dengan BT sama dengan NP transpose buka kurung B. Setelah itu kita print hasilnya BT. Kita ini dulu, B B pangkat T sama dengan kurung ketik lagi, kita koma dengan BT. Oke. Setelah itu kita mencari penjumlahan antara BT dengan C. Kita jumlahkan dulu. Jadi tambah BC sama dengan BT ditambah dengan C. Setelah itu kita print, kita kurung, kita masukin petiknya, B pangkat T ditambah dengan C sama dengan tambah BC. Setelah itu kita jumlahkan antara B transpose. Kita cari dulu inverse-nya, inverse dulu, karena kita nanti mengurangkan penjumlahan antara B transpose dengan B tambah C, kita akan kurangkan dengan A inverse. Tapi kita cari A inverse-nya dulu. A inverse sama dengan LA dot in A in 2 A pangkat min 1 sama dengan koma A in. Setelah itu kita melakukan pengurangan antara hasil penjumlahan B transpose plus C, kita kurangkan dengan A inverse. Jadi kurang sama dengan tambah BC dikurang dengan A in print 2 BT B pangkat T ditambah dengan C dikurang dengan A pangkat min 1 sama dengan kurang. Oke, setelah itu kita melakukan perkalian untuk D untuk keseluruhannya. Jadi ini berarti kali sama dengan la NP dot matmul buka kurung D, kurang. Setelah itu kita print kurung menjadi D kurung B pangkat T ditambah dengan C dikurang dengan A inverse min 1 sama dengan kali. Setelah itu kita jalankan dan kita akan bandingkan dengan hasil yang kita dapat di Simbolab. Kita lihat dulu B transposnya 6422 dan kita dapat hasilnya sama 6422. Dan untuk
penjumlahan B transpose plus C 12 12 8 43. Kita lihat 12 8 43 sama ya. Kita lihat untuk A inverse nya 3 min 2 min 1 1. A inverse 3 min 2 min 1 1 sama ya. Dan untuk pengurangannya 9 10 52. 9 10 52 oke sama. Dan untuk perkaliannya 60 56 37 34. 60 56 37 34. Oke. Jadi sama ya. Untuk ininya hasil dari nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6 tentang memberikan contoh mendapatkan solusi SPL non homogen. Oke, non homogen. Jadi untuk non homogen ini kita buat dulu. Ini kan masih belum bentuk matriks, kita bentukin matriks saja di dalam ini programnya. P sama dengan NP array tak kurung berarti apa? 2, 3, min 1. Lihat lagi 4, min 2, 5. Kita beri min 3, 1, 2. Oke, kita dapat yang kedua NP array berarti 7, 12 min 5. Oke, kita sudah jadikan mereka dalam bentuk matriks di programnya. Setelah itu kita akan mencari mendapatkan solusi dari SPL ini. Jadi pertama kita invert dulu P-nya. Invert sama dengan dot inv P. Setelah itu kita ini X sama dengan np dot, kita dotkan p inv key. Setelah itu kita print SPL non homogen X1 sama dengan X 0 komain, kita ketik lagi X2 sama dengan X1 lagi, kita ketik lagi X3 kita sama dengan X2. Oke, kita tes, jalankan. Oke, di sini kita dapat hasilnya itu ini. Jadi X1 SPL non homogen pada X1 sama dengan 2,4 sekian, X2 itu
0,9 sekian sekian sekian, dan X3 itu 0,7 sekian sekian sekian. Kita bandingkan dengan hasil dari Simbolab, yaitu nah ini. Dan Simbolab itu hasilnya itu masih berupa pecahan, yaitu 212/85. Sudah kami bagikan dan itu hasilnya adalah 2,4 sekian sekian sekian. Begitu juga dengan 79/85 itu hasilnya 0,92 sekian sekian sekian, dan juga 66/85 itu hasilnya 0,77 sekian sekian sekian. Itu jadi bisa dikatakan sama ya untuk nomor 6 ini. Kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorde 5, perkalian cross dari vektor berorde 3, dan norm vektor berorde 4. Oke, vektornya kita buat dulu ini ya, per vektornya. Jadi vektor 1 sama dengan NP array 45271 4,5,2,7,1. Untuk vektor kedua ini yang berorde ini ya, berorde 5 dulu ya. Kita akan dotkan mereka begini deh. Akan aja NP array 1799417994. Setelah itu kita akan dotkan dulu, baru kita print. Dot sama dengan np dot kita vektor 1, vektor 2 print tik vek dot, oh ya dot ya, jadi hasil dot sama dengan koma dot. Oke, kita print. Selanjutnya kita bakal vektor berorde 3 kita untuk di crossin ya. Jadi vektor A dengan vektor A itu adalah 786. Untuk vektor B nya itu 766. Kita akan cross ya, jadi kita cross sama dengan np cross ke vektor A, vektor B. So enter, print hasil cross sama dengan koma cross. Oke, itu sudah ini. Sekarang kita lanjut ke vektor berorde 4 yang akan di norm. Jadi kita mesin dulu vektornya, vektor C, array nya 2 3 4 5.
2, 3, 4, 5. Setelah itu akan kita norm sama dengan np dot linat vektor c. Nah, kita print kurung seperti biasa hasil norm sama dengan vektor norm. Oke, coba kita jalankan. Ternyata ada yang salah. Coba kita lihat dulu. Oh ya, dot norm. Jalanin. Nah, berhasil. Kita dapat hasilnya bahwa hasil dot itu 124, hasil cross 12 0 min 14 dan hasil norm 7,3 sekian. Kita lihat dulu hasil dari yang kita hitung di Symbolab, dan sama hasil perhitungan dotnya adalah 124 dan hasil perhitungan crossnya adalah 12 0 min 14 dan norm vektor C nya itu 3 akar 6. Setelah kami hitung lagi ternyata 3 akar 6 itu 7,34 sekian. Jadi bisa dikatakan bahwa hasilnya sama. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 8. Berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuai dari suatu matriks order 3 kali 3 dan 5 kali 5. Oke, yang pertama kita untuk order 3 dulu. Kita masukin dulu vektornya. Vektornya apa ya? V3 sama dengan np.array buka kurung 3,2,1 0,4,3 0,8. Ini NP array untuk vektor 3. Kita akan eigen kan, cari nilai eigennya. Jadi eigen V3 eigen nilai eigennya koma vektor 3. Vektor 3 sama dengan langet eik buka kurung V3 sama dengan print eigen, nilai eigennya kita akan print. Jadi V3 eigen print buka kurung, ini biar rapi. Jadi vektor 3 sama dengan print vektor 3.
Setelah itu kita akan ke vektor 5 nya. Vektor 5 langsung aja. Oke, 5 di array, waduh banyak juga, 5 kali 5 jadi 5, 2, 3, 4, berarti 0,4,0,0,0 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut lagi 00300 00300 koma 0,0,0, 2,0, 0,0,0,0,1. Jadi kita buat contoh soal seperti ini biar memudahkan ya, biar memudahkan perhitungannya. Ini kan. Oke. Setelah itu kita akan di V5 eigen dan koma vektor 5 dengan dot eigen V5 print, oh jangan lupa kita ini print biar ada pisahnya. Oke, kita print ini V5 eigen, setelah itu print vektor 5 print vektor 5. Kita coba jalankan. Ternyata ada yang salah. Ini salah, kelebihan T. Mohon maaf. Nah, kita dapat hasilnya, nilai eigen dan vektor eigennya. Kita coba bandingkan dengan simbol lab. Jadi untuk vektor 3 kita dapatkan hasil untuk nilai eigennya itu adalah di simbol lab itu 3, lambda 3, lambda 4, dan lambda 8. Dan kita dapatkan hasil yang sama 3, 4, dan 8. Dan untuk vektor eigennya itu berbeda hasilnya dengan yang ada di simbol lab. Kenapa? Karena sistem dari perhitungannya yang berbeda, ya, entah itu algoritmanya atau ya semacam itu. Jadi sistem perhitungannya setiap website itu kan berbeda, dan ini juga di pemrograman juga berbeda. Jadi mungkin ada di masalah sistemnya, sistem dalam perhitungan yang berbeda, makanya memiliki hasil yang berbeda. Dan untuk vektor 5 nya kita mendapatkan eigennya, ya tentu saja nilai eigennya adalah 5, 4, 3, 2, 1 sama, karena ini untuk memudahkan. Nah, ini sebagai contoh bahwa ini perhitungannya sama kan untuk vektor 5 nya. Nah, di vektor 3 ini itu dia bagi terus sampai dia bagi sekecil-kecilnya, sedangkan untuk yang di simbol lab dia tuh berhenti setelah nggak bisa lagi dibagi, makanya hasilnya berbeda. Contohnya vektor 5 ini yang kita mudahkan sehingga hasilnya sama. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari saya dan teman saya Nur Hadi Saputra, dan saya Muhammad Syahnaga dari kelompok 23.
Mohon pamit apabila ada salah kata, salah ucapan, atau yang menyakiti hati. Mohon maaf karena saya manusia, ciptaan Tuhan, yang sempurna hanya Tuhan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.